Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Francisco Solonto Galung dengan NIM 520323005. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya tentang Critical Journal Review mata kuliah pembumian sistem tenaga listrik. Berikut adalah identitas dari jurnal yang akan saya review. Judulnya adalah Analisa Sistem Pembumian pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Tukat, Balian, Kabupaten Tabanan. Jurnal tersebut adalah jurnal dari Spektrum, volume 6, nomor 3, tahun 2019. Penulisnya adalah Amade Darmayusa, Aigusti Ngurah Janardana, dan Aiwayan Arta Wijaya. Halaman dari jurnal tersebut adalah 7 halaman. Nomor ISSN 26849186. Ringkasan isi jurnal. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian tentang pembangkit listrik tenaga mini hidro telah banyak dilakukan. Salah satunya pembangkit mini hidro menggunakan rancang bangun alat. Penelitian ini membahas tentang analisa sistem pembumian mini hidro di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan. Pembangkit mini hidro yang direncanakan di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan, sangat membutuhkan sistem pembumian untuk mengamani komponen pembangkit dan manusia di sekitarnya. Perancangan sistem pembumian harus dirancang dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip standar pembumian yang digunakan agar mendapatkan hasil pembumian yang baik, di mana semakin kecil resistansi pembumian itu semakin baik. Nilai resistansi pembumian pada pembangkit listrik tenaga mini hidro di Tukat Balian Kabupaten Tabanan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tanah dan jenis sistem pembumian untuk mendapatkan resistansi pembumian sesuai standar kurang dari 2 ohm untuk pembangkit mini hidro di Tukat Balian Kabupaten Tabanan. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk sistem pembumian yang tepat digunakan pada sistem pembangkit listrik tenaga mini hidro di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan untuk mendapatkan nilai resistansi kurang dari 2 ohm. Dari permasalahan tersebut, dalam penelitian dianalisis mengenai sistem pembumian untuk mengamankan sistem pembangkit listrik tenaga mini hidro beserta manusia di sekitarnya. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sistem pembumian pada pembangkit listrik tenaga mini hidro di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan. Dan manfaat dari penelitian ini adalah agar didapatkan suatu data yang dapat digunakan sebagai acuan dari pemasangan atau perencanaan sistem pembumian pembangkit listrik tenaga mini hidro di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut. Resistansi pembumian adalah resistansi antara elektroda sistem pembumian dengan elektroda lain dengan satuan ohm. Resistansi jenis tanah merupakan keseimbangan antara resistansi dan kapasitas di sekelilingnya yang tergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, kelembaban tanah, dan temperatur. Elektroda batang adalah elektroda dari batang tembaga dengan panjang 40 cm dan diameter 1,1 cm seperti katalog alat ukur. Tanah yang jadi tempat penelitian adalah jenis tanah pada lokasi pembangkit listrik tenaga mini hidro di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan. Alat ukur ground resistansimeter adalah alat ukur untuk mengukur resistansi jenis tanah dan resistansi pembumian dengan spesifikasi alat merek Ohmi Z model 42-35862XP, berat mendekati 0,8 kg dengan 4 buah terminal E, ES, S, H. Metode penelitian. Peneliti
Peneliti menggunakan metode dengan menggunakan tipe satu batang elektroda atau satu rod, menggunakan dua tipe batang elektroda atau dua rod, S lebih besar dari L, menggunakan tipe dua batang elektroda, dua rod, S lebih kecil dari L, menggunakan tipe plat, menggunakan tipe grid, dan untuk diperoleh hasil pentanahan kurang dari 2 ohm. Berdasarkan hasil analisa perhitungan sistem pembumian dengan beberapa tipe yang digunakan, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan menggunakan tipe satu batang elektroda atau satu rod, untuk mendapatkan hasil pentanahan kurang dari 2 ohm, batang elektroda ditanam sedalam 13 meter. Dengan menggunakan tipe dua batang elektroda atau dua rod, S lebih besar dari L, untuk mendapatkan hasil pentanahan kurang dari 2 ohm, batang elektroda ditanam dengan panjang 7 meter dan jarak antara elektroda 9 meter. Dengan menggunakan tipe dua batang elektroda atau dua rod, S lebih kecil dari L, untuk mendapatkan hasil pentanahan kurang dari 2 ohm, batang elektroda ditanam dengan panjang 8 meter dan jarak antara elektroda 2 meter. Dengan menggunakan tipe plat, untuk mendapatkan hasil pentanahan kurang dari 2 ohm, diperlukan sebanyak 3 plat dengan kedalaman 1 meter. Dengan menggunakan tipe grid, panjang elektroda yang diperlukan adalah 45 meter. Penutup, kelebihan dari jurnal: pertama, penyampaian pada jurnal ini sangat jelas. Kedua, abstrak pada jurnal ini sangat lengkap. Ketiga, jurnal ini dilengkapi dengan gambar serta tabel dan rumus-rumus yang terkait dengan penelitian jurnal tersebut. Kelemahan dari jurnal: pertama, pada jurnal ini terdapat beberapa rumus yang sulit dipahami. Kedua, jurnal ini juga menggunakan beberapa bahasa yang menyulitkan pembaca untuk memahami isi jurnal. Ketiga, pada jurnal ini terdapat gambar yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca kurang memahami. Kesimpulannya, jurnal ini membahas tentang analisis sistem pembumian mini hidro di Tukat Balian, Kabupaten Tabanan. Perencanaan sistem pembumian harus dirancang dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip standar pembumian yang digunakan agar mendapatkan hasil pembumian yang baik, di mana semakin kecil resistansi pembumian itu semakin baik. Dan hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode satu batang elektroda, untuk memperoleh hasil resistansi pembumian kurang dari 2 ohm, batang elektroda ditanam sedalam 13 meter. Dengan menggunakan metode dua batang elektroda, S lebih besar dari L, batang elektroda ditanam dengan panjang 7 meter dan jarak antara elektroda 9 meter. Dengan menggunakan dua batang elektroda, S lebih kecil dari L, batang elektroda ditanam dengan panjang 8 meter dan jarak antara elektroda 2 meter. Dengan menggunakan metode plat, diperlukan panjang elektroda pembumian 1 meter. Dengan menggunakan metode grid, di luas yang diperlukan adalah 45 meter dengan jarak antara elektroda adalah 3,55 meter kali 3,55 meter dikali 3,55 meter dikali 3,55 meter. Dengan menggunakan metode ring, untuk memperoleh hasil resistansi pembumian kurang dari 2 ohm, batang elektroda ditanam sedalam 7 meter. Jadi, jurnal ini sangat bermanfaat dan dapat digunakan pembaca sebagai referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore, sampai jumpa.